Kembali lagi bersama kami di Lega Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2025. Di sini ada direktur utamanya, ada Asal Ismail, kemudian ada direktur keuangan dan manajemen risiko, ada Suherman. Kemudian kantor mereka ada di Jalan Parigi ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini laporan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan, nilai jutaan dan bentuknya itu dia rupiah. Kas setara kasnya dari 4,1 triliunan sekarang menjadi 4,8 triliunan. Ini memang sedikit bertambah ya, tapi ini persediaan kita lihat di sini dari 4,8 triliunan menurun menjadi 4,3 triliunan. Ada apa itu? Mengapa dia menurun hingga 500-an miliaran persediaannya? Kita lihat dulu, ini ada total asetnya dari 41,7 menjadi 42,2 triliunan. Nah, dia ada sedikit peningkatannya di bagian aset. Total hutangnya bertambah juga, malah bertambah nih. 19,1 menjadi 19,14 menjadi 19,18. Nah, ini mengapa dia ada peningkatan hutang juga. Total ekuitasnya dia meningkat. Memang sebenarnya kalau kita lihat peningkatan ekuitas masih lebih tinggi daripada peningkatan hutang itu sendiri. Jadi masih oke lah ya. Pendapatannya kita lihat dari 9,4 triliunan menjadi 9,9 triliunan. Wah, ini kayak ada peningkatan, ini kayaknya labanya seharusnya bisa meningkat. Beban pokoknya dari 7, ini beban pokok meningkat cukup banyak ya. Bahkan hampir melebihi penjualannya. Laba brutonya dari 1,4 triliunan menjadi 1 triliunan, bebannya meningkat, semua rata-rata meningkat. Nah, laba periode berjalan dari 800-an miliaran anjlok menjadi 300-an miliaran. Ini ada apa nih sebenarnya? Kalau kita lihat sekilas dari pendapatan ini seharusnya sudah cukup bagus ya. Ini bagaimana saham PTBA ini bertindak ya melakukan penjualannya. Tapi yang bikin apanya itu mengapa mereka beban pokoknya itu tinggi sekali. Menurut kami agak tidak wajar ya. Nah, ini bebannya pun terus meningkat. Kita lihat pembayaran kepala pemasok dari 7 triliunan menjadi 8,5 triliunan. Oke lah, pembayaran kepala pemasok meningkat. Tetapi yang apanya itu mengapa persediaan pun menurun menjadi 500 miliaran. Pertama kita lihat ini dari labanya itu dia udah anjlok. Persediaan pun juga berkurang cukup drastis. Ini yang perlu kita telusuri, apa bisa seperti itu. Dan yang uniknya lagi, kemarin direktur keuangan dan manajemen risikonya itu kan Bu Farida Tamrin. Ini saya kayaknya pernah dengar namanya. Sekarang sudah menjadi orangnya sudah beda ya, sudah diganti ya. Nah, mengapa bisa begitu? Pada direktur keuangannya kenapa bisa berganti? Apakah karena manajemen sendiri atau gimana? Nah, itu yang perlu kita telusuri. Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk perusahaan. Nah, ini kan dia ada induk perusahaan, yang satunya ini yang proporsi saham yang dimiliki langsung oleh grup. Sebenarnya kalau menurut kami ya, untuk saham seperti PTBA ini kan kayak apa ya? Dia dimiliki oleh apa itu? Kayak BUMN juga ya. Nah, menurut kami kalau untuk yang kepemilikan saham seperti ini, kami kurang, kalau labanya udah anjlok, udah agak malas ya lihatnya. Jadi sebenarnya yang penting itu dia labanya, penting labanya, hutangnya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat tadi itu menjadi penasaran, membuat kami menjadi penasaran mengapa bisa anjlok hingga begitu dalam. Nanti kita lihat yang beban pokok pendapatannya. Beban pokok pendapatannya itu dia mengapa bisa meningkat hingga begitu banyak ketika penjualan meningkat enggak gitu banyaknya. Nanti kita lihat dulu. Dan beban-bebannya pun semua rata-rata meningkat. Apakah ketika penjualnya itu sedang tidak baik-baik saja, dia agak ada efisiensi atau gimana ya? Nah, itu yang agak sulitnya. Kalau misalnya sebuah perusahaan udah tahu bisnisnya lagi jelek atau gimana, tapi malah gak ada efisiensi. Ibaratnya bisnis bagus pun tetap harus efisiensi, bukan menghambur-hamburkan uangnya. Memang ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Nanti kita lihat ini PTBA ini gimana. Kasnya ini kas di bank.
Yang pihak berelasi dari 378 miliaran sekarang menjadi 289 miliaran. Nah, dia berkurang yang di pihak berelasi yang di bank. Kemudian pihak ketiga ini ada Bank Permata UOB, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, dan lain-lain. Bawah ini ada US dollar. Pokoknya kas yang di bank itu dia meningkat sedikit, kemudian yang deposito berjangka dia meningkat juga ya. Nah, ini deposito berjangka yang rupiah pihak berelasi 1,2 triliunan menjadi 1,6 triliunan ya. Kalau kita di sini, ini dia deposito meningkat, tetapi kalau kita lihat dari keseluruhan kasnya ini kayak agak sedikit apa ya. Piutang usaha kita lihat. Nah, ini ada pihak ketiga, ada US dollarnya juga. Kita lihat yang antara pihak berelasi dengan yang pihak ketiga. Pihak berelasi totalnya itu sekitar 3 triliunan, yang pihak ketiga sekitar 1 triliunan. Bahkan itu dari 2 triliunan menjadi 1 triliunan. Mengapa jumlah piutang usaha pihak berelasi begitu tinggi, bahkan meningkat, sedangkan yang pihak ketiga malah menurun? Nah, sebenarnya kalian sudah pernah mengatakan kalian kurang suka dan perusahaan yang pihak berelasinya itu terlalu banyak. Lalu yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan dari 169 miliaran sekarang menjadi 346 miliaran. Mengapa dia bisa meningkat hingga begitu banyak? Yang lebih dari 3 bulan, artinya utang orang lain itu dia gak bayar sama si PTB ini. Nah, dia meningkat cukup drastis. Mengapa bisa begitu? Persediaan, sebenarnya kita lihat persediaan tadi menurun juga ya. Dia menurun paling banyak di persediaan batu bara dari 4,6 triliunan menjadi 4,4 triliunan lebih. Perlengkapan dia meningkat, minyak kelapa dia meningkat, tapi menurut kami fokus utama dari penjualan ataupun pendapatan dari PTB ini kan di batu bara, sedangkan persediaannya ini aja turun ya. Aset tidak lancar terdiri dari uang muka train loading station. Oh, ini ada uang muka lagi. Aset tidak lancar 370 miliaran. Kemarin 400 miliaran, sekarang menjadi 370 miliaran. Ini sebenarnya mengapa mereka tambah lagi ini train station ini? Memang kalau penjual batu bara kan bisa lewat kapal, lewat kereta api, ini itulah ya. Ini investasi pada Ventura Bersama. Jadi sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan di laporan keuangan, terkadang investasi perlu dilihat juga ya. Tapi kalau misalnya kita lihat yang bagian ini lebih urgent, lebih mengerikan, lihat yang bagian mengerikan dulu. Aset total kita lihat di sini. Ini ada penambahan, pengurangan. Sebenarnya kalau kita bilang investasi pada Ventura Bersama, kita perlu lihat juga itu Ventura Bersama itu milik siapa? Apakah orang-orang sendiri ataukah gimana? Nah, itu perlu dilihat juga ya. Nanti kemudian hasilnya itu gimana? Nanti invest ternyata rugi. Katanya rugi sih, tapi kenyataannya kan nggak ada yang tahu ya. Ini kita lihat dulu, ini 31 Desember 2024. Nah, ini pengadaan tanah Tarahan. Nah, ini kita lihat dulu yang tahun lalu ya. Pembangunan clubhouse, golf hebat sekali. Ini ketika labanya anjlok, ini yang kemarin ya, ini memang proyek yang kemarin, tetapi mengapa mereka ada pakai untuk pembangunan clubhouse golf? Saya menurut kami ya, ini kami kurang tahu apakah untuk investasi gimana. Tapi misalnya kalau memang untuk kegiatan entertain, nah, mengapa uangnya itu, yang uang entertain itu gak dipakai aja untuk membangun perusahaannya itu menjadi lebih baik? Ibaratnya misalnya kalau taruh di aset keuangan gitu atau gimana, atau diputar balik untuk beli persediaan batu bara. Nah, kalau kita lihat ini yang di pembangunan clubhouse ini bahkan nilainya itu miliaran juga ya, setidaknya kan masih oke lah ya untuk yang batu bara. Revitalisasi kawasan heritage Owili 43 miliaran nih, ngakak semua. Revitalisasi GSK and Comment Center 52 miliaran.
Jadi terkadang kalian pikir, ibaratnya kalau kayak perusahaan-perusahaan yang dia biaya entertainnya itu banyak atau gimana, nah itu misal kalau untuk pakai untuk kepentingan rakyat itu kayaknya bagus juga. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin itu sebagai reward atau gimana, itu terserah perusahaan masing-masing ya, karena itu kan kebijakan perusahaan mereka sendiri. Jadi kita sebagai investor itu kita tugasnya itu cuman melihat dan kita menentukan apakah mau invest di perusahaan itu atau tidak. Nah gitu aja ya. Ini biaya, ini kita lihat utangnya, ini perpajakan kita skip. Ini kita skip ya, liabilitas pasca kerja, fasilitas. Sebenarnya kalau kita bilang ya, uang negara sebenarnya banyak, uang di BUMN itu sebenarnya banyak, tapi perlu dilihat lagi itu uangnya itu dipakai untuk apa ya. Ini dividen kita lihat. Nah ini kita lihat dulu, kayaknya ini ada yang terlewat, ada modal saham yang terlewat. Nah ini modal sahamnya kita lihat ya, ini ada saham preferen, dia itu utama, dia itu ini itu. Dia paling banyak dipegang oleh PT Mineral Industri Indonesia sebesar 65,93%. Dan yang kedua oleh kepemilikan di bawah 5%. Nah itu bisa lihat sendiri ya. Ini dividen mereka jelaskan nih yang di 2024 dan 2023. Pendapatan, nah ini pendapatannya. Nah pendapatan dari pihak ketiga itu dia meningkat, yang pihak berhasil dia menurun. Kenapa bisa begitu ya? Tadi kalau pendapatannya wajar-wajar aja ya. Kalau pihak ketiga meningkat ya makin bagus sih menurut kami. Pendapatan dari aktivitas lainnya pihak ketiga yang meningkat juga. Total pendapatan. Ini biaya produksi. Nah ini kita lihat biaya produksinya ini mengapa bisa begitu banyak. Ternyata jasa penambangan 2 triliunan menjadi 2,6 triliunan. Mengapa bisa begitu tinggi? Kemudian jasa angkutan batu bara, nah 2 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Luar biasa ya. Bahan bakar dan pelumas juga meningkat cukup banyak. Mengapa bisa sampai jauh sekali nilainya? Ibaratnya tadi kita anggap aja lah, penjualan kita meningkat sedikit, berapa persenan. Apakah bahan bakar dan ataupun biaya lainnya itu meningkat sekitar persenan itu juga? Kalau tidak, nah itu perlu dipertanyakan, apakah karena harga yang meningkat atau gimana? Gaji upah dan karyawan meningkat juga. Ketika labanya semua turun, ini semua rata-rata meningkat bebannya. Perlengkapan dan suku cadang, nah meningkat juga, semua tetap meningkat. Sewa alat berat pun meningkat. Jasa pihak ketiga ini jasa kepada siapa? Apakah kepada surveyor ataukah ke yang lainnya? Nah itu perlu kita lihat. Dan memang susah ya, laporan perusahaan itu kalau gak rinci sekali itu kan agak susah. Jadi kita hanya bisa menilai dari yang kita bisa lihat. Ini ada bebannya, beban umumnya. Gaji upah dan imbalan karyawan bahkan dari 213 miliar menjadi 243 miliaran. Kami beberapa kali menemukan perusahaan yang kalau labanya anjlok dia langsung lakukan efisiensi besar-besaran. Nah tapi kalau di saham PTB ini kayak nggak ada ya. Nah kayak efisiensi ini kayak agak kurang nih menurut kami. Beban penjualan kita lihat, gaji upah dan karyawan dari 54 miliaran menjadi 50 miliaran. Ini kan yang penjualan. Ini penyusutan, oke dia meningkat. Jasa pihak ketiga meningkat. Ini saya mengapa beban penjualan dan pemasaran ada jasa pihak ketiga juga? Apa memang ada pakai agen ya atau gimana ya? Saya kurang tahu juga ini ya. Ini perlengkapan dan suku cadang, bahan bakar dan puluhan. Saya yang kerja di PTBA, saya bisa tahu juga ya. Penghasilan lainnya, nah ini ada lainnya, ini dia berkurang drastis. Tapi biaya yang lainnya yang tadi pun tinggi juga ya. Itu dari mana itu biayanya?
Tapi memang setiap perusahaan memiliki strategi yang masing-masing. Jadi terserah mereka aja lah ya, kita lihat saja. Baiklah, itu saya tekan. Sekian, terima kasih, saya frustasi.